warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menyajikan materi tentang KIE Kesehatan Reproduksi Remaja. Selamat menyaksikan. Kesehatan reproduksi remaja. Apakah kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkah rahmat karena Beliaulah sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di rumah kita ini dalam rangka sedikit memberikan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja kepada adik-adik sekalian. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah adik-adik sekalian, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kami dalam memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Semoga informasi ini nanti berguna untuk adik-adik sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Melda, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Adik-adik boleh bertanya, insya Allah kami akan menjawabnya. Dan yang terakhir penutup. Kita langsung saja mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang kedua yaitu penyajian materi, di mana akan disampaikan oleh Bunda Melda. Kepada Bunda Melda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, langsung saja kita sajikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kita mulai dari masa remaja. Masa remaja adalah masa transisi yang unik dan ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Dalam lingkungan sosial tertentu, bagi remaja pria merupakan saat yang diperolehnya kebebasan, sedangkan bagi remaja wanita saat mulainya segala bentuk pembatasan. Pembagian masa remaja terdiri atas 3. Masa remaja awal yang berumur 10-12 tahun dengan ciri lebih dekat dengan teman sebaya, ingin bebas, lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya, dan mulai berpikir abstrak. Yang kedua, masa remaja tengah yang berumur 13-15 tahun, cirinya mencari identitas diri, timbulnya keinginan untuk kencan, mempunyai rasa cinta yang mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, berkhayal tentang aktivitas seksual. Dan yang ketiga itu masa remaja akhir yang berumur 16-19 tahun dengan ciri pengungkapan kebebasan diri, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, dapat mewujudkan rasa cinta dan mampu berpikir abstrak. Perbedaan fisik antara remaja laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki memiliki suara besar, pertumbuhan penis dan kantong zakar, ereksi dan ejakulasi, dan berbadan berotot. Sedangkan remaja perempuan, pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama, pinggul melebar, payudara atau buah dada membesar. Cara merawat organ reproduksi. Yang pertama, pakai dalaman atau celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke arah belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Sedangkan untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istri. Masalah kesehatan reproduksi remaja itu sendiri terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, aborsi, pernikahan dini, kekerasan seksual, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, masalah gizi, gangguan menstruasi, dan keputihan. Faktor terjadinya masalah kesehatan reproduksi remaja yang pertama, kurangnya pengetahuan, yang kedua, tekanan teman sebaya, akses terbatas, norma budaya dan sosial, dan biologis. Buat adik-adik semua, tolong
adik-adik semua agar tidak pergaulan bebas, tidak pernikahan dini, tidak pacaran, kondisi sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bunda Melda telah menyajikan materi. Sekarang kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bunda. Biasanya pada saat haid itu saya merasakan nyeri di bagian perut. Untuk hal itu bagaimana cara mengatasinya ya? Terima kasih kepada Reni, pertanyaannya sangat bagus ya. Dan pertanyaan Reni akan dibantu jawab oleh Bunda Ita, boleh? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang mana keluhannya sering mengeluh sakit atau nyeri waktu menstruasi. Kalau nyeri atau masih ringan, kita bisa mengatasinya dengan kompres air hangat di bagian perut bagian bawah, bagian yang sakit itu kita kompres dengan air hangat, atau dengan melakukan olahraga ringan supaya mengurangi rasa sakit dan istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Kalau itu masih ringan, kalau tidak terlalu sakitnya. Tapi kalau memang rasa sakitnya itu tidak sembuh dengan yang saya jelaskan tadi, ya kita harus minum obat pereda nyeri dari dokter atau tenaga kesehatan. Baik, itulah dia jawaban atau penjelasan dari Bunda Ita tadi kepada Reni. Bagaimana dek? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Iya, Bunda. terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang lain ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Tidak, Bunda. Alhamdulillah, sudah pintar semua ya, kalau nggak ada lagi yang bertanya. Kalau semuanya sudah jelas, kita masuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan hasil kesimpulan kepada Bunda Penny. Kami persilakan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari acara kita. Yang pertama, kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan agar dapat bertanggung jawab. Yang kedua, cara merawat kesehatan organ reproduksi. 1. Pakai celana dalam yang bersih. Yang kedua, tidak pakai celana dalam yang ketat. Yang ketiga, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Ketiga, perut terasa sakit saat menstruasi itu merupakan hal yang biasa atau normal yang dialami seorang perempuan apabila rasa sakit itu masih bisa ditahan. Untuk mengurangi rasa sakit tersebut, bisa dilakukan kompres pada perut yang sakit, olahraga ringan, dan istirahat. Tapi apabila rasa sakit tidak bisa ditahan lagi, segera hubungi tenaga kesehatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Penny telah membacakan hasil kesimpulan dari acara kita hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Baiklah, kita masuk ke acara terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyajian dari kelompok kami. Semoga para remaja bisa mengerti tentang informasi kesehatan reproduksi remaja. Tidak pergaulan bebas, tidak pernikahan dini, tidak pacaran. Full is health.